Hari ini Stasiun Senen memberangkatkan lebih dari 18.000 penumpang. Jumlah menurun jika dibandingkan Kamis lalu dengan 38.000 penumpang. Dari 242.000 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 153.000 tiket habis terjual. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menambah 9 jadwal kereta api tambahan dengan mengoperasikan 77 kereta api jarak jauh reguler. Sejumlah destinasi favorit selama masa liburan panjang yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Pemirsa, libur panjang bersamaan cuti bersama berdampak pada lonjakan penumpang kereta. Di Stasiun Gambir, calon penumpang sudah ramai berangkat liburan. Liburan pekan ini 142.000 tiket habis terjual dengan jumlah penumpang 22.500 penumpang. Calon penumpang berangkat menuju Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Purwokerto. Mendukung mobilitas penumpang di Stasiun Gambir, Daob 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta jarak jauh setiap hari dengan 8 kereta tambahan. Pantai Ancol masih menjadi destinasi favorit untuk libur panjang. Lokasi mudah dijangkau dan keindahan pantai menjadi alasan pengunjung untuk berlibur di Pantai Ancol. Ancol, masih Ancol. Liburan juga dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati suasana sejuk di kawasan Taman Safari Puncak, Jawa Barat. Daya tarik utama adalah petualangan menjelajahi habitat asli satwa. Menggunakan kendaraan, pengunjung bisa melihat dari dekat, bahkan memberi makan satwa jinak yang menghampiri mereka. Pengunjung juga disuguhi lebih dekat kehidupan satwa liar dan buas. Taman Safari memberikan hiburan lebih dari 3.000 satwa dari berbagai penjuru dunia. Keramaian wisatawan masih memadati pusat kota Bandung. Wisatawan memadati pusat kota Bandung seperti kawasan Braga. Wisatawan sengaja datang pada pagi hari untuk menghindari cuaca panas. Di lokasi ini, wisatawan menikmati keindahan gedung tua bersejarah, bersuah foto di sepanjang jalan, maupun menikmati kuliner di pagi hari. Pemirsa, di kawasan Malioboro tetap menjadi destinasi favorit liburan di Yogyakarta. Tingginya kunjungan wisata berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dari luar kota. Selain bersuah foto, banyak wisatawan berbelanja oleh-oleh khas Kota Tugu ataupun berbelanja batik di Pasar Beringharjo. Pemirsa, kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Pemerintah Iran kembali memberi pernyataan perihal blokade di Selat Hormuz. Melalui Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial, asalkan kapal-kapal dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Hal tersebut menyusul Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa Iran akan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat jika mau bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal selam nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan terlihat di wilayah perairan Gibraltar.
Kemunculan kapal selam ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Amerika Serikat di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Iran. Kapal selam Amerika Serikat USS Alaska SSBN 732 terlihat muncul ke permukaan di Laut Gibraltar. Kemunculannya di gerbang antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania ini dikawal ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapal selam USS Alaska ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik berhulu ledak nuklir. Hal ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Angkatan Tempur Amerika Serikat di tengah ketegangan antara Amerika dengan Iran. Pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing mengambil tempat yang menjadi simbol kekuatan rakyat Tiongkok. The Great Hall of the People di Beijing kerap dijadikan sebagai tempat perhelatan acara-acara kenegaraan China. Balai Sidang Rakyat atau Great Hall of the People di Beijing berfungsi sebagai tempat utama untuk acara-acara kenegaraan Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya kerap mengadakan upacara penyambutan dan pembicaraan dengan para pemimpin dunia yang berkunjung. Pemimpin terkemuka yang baru-baru ini atau secara historis telah mengunjungi balai tersebut termasuk Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Lula da Silva. Trump sendiri merupakan Presiden Amerika Serikat yang ketiga yang berkunjung ke Great Hall of the People setelah Bill Clinton dan Richard Nixon. Masih dalam kunjungan Trump ke China, momen langka terjadi saat Presiden Amerika Serikat tersebut memuji Xi Jinping sebagai sosok pemimpin yang hebat. Pujian ini terlontar dalam sebuah rangkaian pertemuan kedua kepala negara di Aula The Great Hall of the People di Beijing. Donald Trump tak ragu memuji Xi Jinping sebagai seorang pemimpin yang hebat dan berterima kasih kepada tuan rumah atas sambutannya. Tak ayal, sikap lunak pemimpin negeri Paman Sam ini menyita perhatian publik, mengingat hubungan Washington dan Beijing kerap tak sejalan. Kunjungan Trump ke China berlangsung pada 13 hingga 15 Mei, dan ini menandai kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut dan yang pertama bagi seorang presiden AS sejak 2017. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion for China. The job you've done, you're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say that. Sebelumnya, gestur yang tak biasa juga diperlihatkan Donald Trump saat bersalaman dengan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of the People, Beijing. Trump yang kerap terlihat begitu bersemangat dan dominan ketika berdampingan dengan kepala negara lain. Kali ini terlihat tak biasa dan sedikit gugup. Dalam momen jabat salam keduanya, Trump nampak tegang dan mengedipkan mata berkali-kali. Tak hanya itu, tangan kiri Trump juga sempat menepuk punggung pemimpin China tersebut. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji di Banjarnegara, Jawa Tengah. 350 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 resmi berangkat menuju Tanah Suci. Isak tangis haru keluarga pecah saat calon jemaah haji bersiap berangkat dengan bus. Tak kuasa menahan air mata, calon jemaah memeluk erat anggota keluarga mereka. Calon jamaah akan meninggalkan kampung halaman selama 40 hari untuk menunaikan ibadah haji mereka di Mekah. Total 1.043 calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah berangkat tahun ini terbagi dalam 4 kloter. Pemerintah Banjarnegara pun turut serta melepas keberangkatan haji kloter 3.
Pemirsa, pergerakan terakhir jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah terjadi Jumat kemarin. 3 kloter dengan 1.278 jemaah diberangkatkan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Pergerakan jemaah calon haji gelombang pertama dari Madinah menuju ke Mekah resmi berakhir. 3 kloter dari embarkasi Makassar, Kertajati, dan Batam diberangkatkan menggunakan 32 bus. Para jemaah nantinya akan transit sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh wajib atau mikot. Selanjutnya menuju ke Mekah untuk menjalani umroh wajib. Sementara kehadiran bus hidrolik yang memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Bus hidrolik dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dari upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Bagi para lansia, bus hidrolik bukan sekedar fasilitas transportasi. Lebih dari itu, fasilitas ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan nyaman. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji pada tahun ini. Sebab ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Kehadiran bus hidrolik diharapkan tak hanya menjadi solusi untuk mempermudah mobilitas jemaah, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menyelenggarakan haji yang ramah lansia dan disabilitas. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Kesibukan terlihat di satu dari 51 dapur penyedia layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di kota Mekah. Mulai dari pencucian sayuran, pengolahan daging, hingga memasak telur dilakukan dalam skala masif. Bahan-bahan masakan yang memiliki cita rasa Nusantara. Pengolahan menu makanan mengadopsi sistem digital. Mulai dari pencatatan distribusi hingga verifikasi jumlah porsi, di 170 hotel kini terpantau ketat secara waktu nyata atau real time. Pemirsa, serangan brutal Zionis Israel di gedung kota Gaza, Palestina menewaskan komandan senior sayap militer Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.